Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait efektivitas komunikasi dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Fajia Auliana Lailatul Jasani, NIM 2210111204 dari kelas A2 Manajemen Pagi 2000. Saya Nadira Luwatun Najla dengan NIM 2210111159. Saya Firla Tiana Berlian dengan NIM 2210111056. Saya Dwi Chandra Dinugraha NIM 221011111265. Saya Heri Nurcahyo dengan NIM 221011111224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu pengirim pesan, isi pesan, media atau saluran, penerima pesan, serta umpan balik. Dalam konteks pengambilan keputusan, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi yang relevan agar keputusan yang diambil didasarkan pada data yang jelas dan akurat. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam pengambilan keputusan karena memungkinkan semua pihak memahami persoalan secara menyeluruh, menghindari kesalahpahaman, dan mempertimbangkan berbagai alternatif secara objektif. Informasi yang jelas dan terbuka membuat pengambil keputusan untuk mengevaluasi resiko dan peluang dengan lebih baik. Sebaliknya, komunikasi yang lemah dapat menyebabkan keputusan yang keliru, konflik antar individu, dan pelaksanaan yang tidak efektif. Selain sebagai penyampaian informasi, komunikasi juga berfungsi membangun hubungan, kepercayaan, dan kolaborasi antar individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi mendorong keterlibatan anggota tim dalam diskusi, negosiasi, serta pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap individu agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan akan menyebabkan pengambilan keputusan yang strategis dan terorganisasi. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi untuk mencapai efektivitas komunikasi dalam pengambilan keputusan penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dasar. Prinsip-prinsip ini berlaku universal dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks komunikasi. Yang pertama, kejelasan. Prinsip kejelasan adalah fondasi komunikasi yang efektif. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, lugas, dan bebas dari ambiguitas. 2. Akurasi. Akurasi informasi sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang baik didasarkan pada data dan fakta yang benar. 3. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu berarti informasi disampaikan pada saat yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. 4. Konsistensi. Konsistensi pesan memastikan bahwa semua pihak menerima informasi yang seragam dari berbagai sumber atau di berbagai waktu. Jika ada perbedaan dalam pesan, hal itu dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, atau bahkan konflik. 5. Kelengkapan. Pesan yang lengkap adalah pesan yang menyediakan semua informasi yang relevan dan diperlukan oleh penerima untuk memahami dan membuat keputusan. 6. Relevansi. Relevansi berarti informasi yang dikomunikasikan harus berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dipecahkan atau keputusan yang akan diambil. 7. Kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada kepercayaan penerima terhadap sumber informasi dan pesan yang disampaikan. 8. Mendengarkan aktif. Meskipun sering dianggap sebagai keterampilan penerimaan, mendengarkan aktif adalah prinsip komunikasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip ini secara cermat akan signifikan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam proses pengambilan keputusan, menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Proses komunikasi. Penjelasan tentang proses komunikasi.
Proses komunikasi adalah rangkaian tahapan yang dilalui dalam menyampaikan dan menerima pesan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Komponen-komponen proses komunikasi. Berikut ini adalah komponen-komponen proses komunikasi. Yang pertama adalah pengirim atau sender. Orang atau pihak yang memulai komunikasi dengan penyampaian pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan atau informasi, ide, pikiran atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga adalah encoding atau penyandian. Proses mengubah pesan menjadi simbol, kata, gambar, atau isyarat yang bisa dipahami. Yang keempat adalah media. Media sarana atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan pesan, misalnya lisan, tulisan, visual, media, elektronik. Yang kelima yaitu penerima. Orang atau pihak yang menerima pesan dari pengirim. Yang keenam yaitu decoding atau penerjemah. Tanggapan dari penerima yang menunjukkan apakah pesan diterima dan dipahami dengan benar. Yang keenam yaitu gangguan. Segala untuk hambatan yang mengganggu kelancaran komunikasi seperti suara bising, miskomunikasi, perbedaan persepsi, atau gangguan teknis. Tahapan-tahapan proses komunikasi. Tahapan-tahapan proses komunikasi ini alur proses komunikasi secara berurutan. Yang pertama, ide muncul di benak pengirim, ide atau informasi yang ingin disampaikan. Pengirim mengengkode ide tersebut menjadi pesan verbal atau non-verbal. Pesan dikirimkan melalui saluran komunikasi. Yang keempat, penerima pesan tersebut. Penerima mendekod pesan dan mencoba memahaminya. Yang keenam, penerima memberikan ucapan balik kepada pengirim. Yang ketujuh, proses dapat berlanjut menjadi dialog atau komunikasi dua arah. Contoh-contoh ilustratif, misalnya dalam rapat kerja. Misal dalam rapat kerja, pengirim atau manajer pesan, target penjualan bulan depan harus meningkat 5%. Encoding disampaikan melalui presentasi PowerPoint dan penjelasan lisan. Saluran, pertemuan langsung. Penerima, tim penjualan. Decoding, tim memahami bahwa ada target baru yang harus dipakai. Umpan balik, tim bertanya strategi apa yang digunakan. Gangguan atau noise, ada anggota tim yang tidak mendengar jelas karena masalah suara ruangan. Saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi dalam pengambilan keputusan sangat penting karena berfungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi komunikasi membantu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sehingga masalah dapat diidentifikasi dengan jelas. Tanpa komunikasi yang baik, masalah mungkin terlewat atau dipahami secara keliru. Nah, yang kedua yaitu pertukaran informasi. Jadi komunikasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi data, gagasan, dan pendapat. Nah, informasi yang akurat dan lengkap sangat penting agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya komunikasi yaitu membangun pemahaman bersama. Dengan komunikasi, semua pihak dapat memahami masalah, tujuan, dan alternatif solusi yang mungkin. Ini meminimal kesalahpahaman dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan.
Nah, komunikasi yang terbuka memberi kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat dan ide. Hal ini mendorong rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Yang kelima yaitu komunikasi mengolah konflik, yaitu komunikasi yang efektif membantu mengatasi perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin muncul selama proses pengambilan keputusan. Nah, yang keenam yaitu mempermudah implementasi keputusan. Keputusan yang dikomunikasikan dengan baik akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak, sehingga implementasi berjalan lancar. Yang ketujuh yaitu mendapatkan umpan baik. Komunikasi memungkinkan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari keputusan yang telah diambil, sehingga perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan. Kesimpulan, komunikasi merupakan elemen fundamental dalam proses pengambilan keputusan karena berperan sebagai jembatan pertukaran informasi yang memungkinkan terciptanya pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif yang memenuhi prinsip kejelasan, akurasi, ketepatan waktu, konsistensi, kelengkapan, relevansi, kredibilitas, dan mendengarkan aktif mampu meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat partisipasi, mengurangi konflik, serta mempermudah implementasi keputusan. Dengan memahami proses komunikasi dan menerapkan secara tepat, individu maupun organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, objektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang kompleks. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.